Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pengembangan multimedia jarak jauh interaktif atau Interactive Distance Broadcast yang biasa disingkat dengan IDB. Anggota kelompok kami yaitu Atina Nur Azizah, Feti Nur Hidayah, Kartika Rizky Septiana, Ilham Jandra Putra, Ika Kusuma Wijaya, dan yang terakhir yaitu Anissa Rahmatun Jana. Diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Proses pengembangan multimedia jarak jauh interaktif atau Interactive Distance Broadcast atau IDB. Ada 4 kegiatan dalam prosedur pengembangan kursus IDB, di mana yang pertama adalah menyusun naskah dan materi, yang kedua bidik dan edit video, yang ketiga latih presentasi, yang keempat siarkan sesi. Dalam prosedur mengembangkan IDB, untuk kegiatan pertama yaitu mengembangkan skrip dan materi, strategi penyampaian dan pengajaran yang ditentukan dalam fase desain. Nah, perhatikan saat membuat materi untuk IDB. Yang pertama, overhead tidak boleh lebih dari 30 karakter dan maksimum 9 baris per gambar. Serta dengan menggunakan kamera dengan rasio lebar 3 hingga 4. Tidak untuk gambar vertikal atau kertas potret. Yang kedua, letakkan teks di zona aman. Nah, margin setidaknya 1 inci. Untuk yang ketiga, minimalkan kebutuhan untuk menulis overhead kosong atau pada flip chart. Kemudian, uji untuk melihat tampilannya di kamera. Jika harus menulis di kamera, perhatikan, gunakan cetak naskah daripada kursif. Yang kedua, gunakan dan ditulis dengan spidol gelap dan tebal. Pada saat menggunakan flip chart, yang pertama gunakan kertas putih atau biru muda yang tidak mahal. Dengan lapisan warna biru muda akan membuat tulisan di layar tidak menanjak. Sesuaikan kertas dengan format di layar. Kemudian, beri bingkai agar kertas tidak bergerak. Yang terakhir, saat membuat slide, gunakan cetak ukuran besar dan font sederhana, di mana judul harus 30 poin atau lebih besar. Gunakan tidak kurang dari 20 poin untuk poin-poin. Tebalkan agar membuat teks dapat terbaca. Saat menggunakan handout, ketika pembelajaran atau sesi menggunakan handout, seharusnya atau sebaiknya kita tidak mencantumkan teks terlalu banyak pada handout tersebut. Dan pastikan handout sudah sampai pada peserta atau belum sesi pembelajaran dimulai, sehingga siswa dapat mempelajari materi sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dalam storyboard sesi, pertimbangkan suatu kegiatan dari gagasan bahwa para peserta menonton film atau pertunjukan. Ajukan buat para peserta merespon dengan menggunakan papan tombol sudah cukup untuk menyampaikan maksudnya. Buat periode pembelajaran formal singkat dan hindari terus berbicara. Nah, yang dimaksud siswa jangan sampai terkesan menonton film atau pertunjukan, itu berarti kita membuat pembelajaran interaktif tersebut menjadi aktif walaupun siswa hanya melihat saja. Jadi jangan sampai membuat kesan bahwa siswa itu sedang menonton video, dan kita harus tetap bisa memberikan stimulus aktif dalam pembelajaran tersebut. Kegiatan kedua yaitu bidik dan edit video. Rekam video, kemudian edit, dan cek apakah sudah sesuai dengan skrip yang telah dibuat sesuai dengan standar pembelajaran. Nah, untuk penambahan video, overhead, atau yang lainnya, sebaiknya dipertimbangkan lagi dengan pembelajaran atau belum.
untuk pengajuan pertanyaan juga dapat diselipkan di dalam sesi, sehingga siswa tidak hanya mendengarkan tetapi juga dapat berperan aktif di dalam pembelajaran. Lalu kegiatan ketiga yaitu melatih presentasi. Tujuan dari melatih presentasi supaya pembelajaran sesuai dengan skrip dan alokasi waktu yang telah ditentukan. Langkah yang pertama, instruktur diminta untuk berlatih menggunakan teknologi supaya menghindari adanya dead air time. Selalu terjadi pembelajaran, tidak ada jeda yang dapat membuat konsentrasi siswa menjadi buyar. Lalu langkah kedua, tampilan instruktur harus diperhatikan. Hindari menggunakan warna putih karena terlalu menyala pada layar. Warna yang sekiranya dapat mengganggu ketika instruktur bergerak, mengganggu pada video. Kemudian langkah ketiga, instruktur mengikuti garis besar untuk melakukan pengujian dengan kelompok kecil di situs. Kegiatan keempat yaitu menyiarkan sesi. Perhatikan bahwa memang penyajian materi menggunakan IDB itu lebih sulit daripada pembelajaran di kelas, sehingga mungkin sesi tambahan akan diperlukan untuk mengintegrasikan materi baru. Apabila memang diperlukan menggunakan asisten pengajar atau tutor di lokasi siswa, maka tanggung jawab dan peran tutor tersebut harus disampaikan sebelum sesi pembelajaran, atau biasa dibilang di briefing dulu. Nah, apabila tidak menggunakan tutor, maka informasi atau materi baru harus dikirim langsung ke peserta. Tutor dan peserta juga harus menerima salinan materi cetak. Poin yang pertama, sambutan untuk para peserta yang menjelaskan sebanyak mungkin tentang isi dan struktur pembelajaran. Apabila tutor menerima salinan materi, maka tutor dapat menjelaskan sebanyak mungkin dan struktur dalam pembelajaran tersebut. Kemudian garis besar topikal menggambarkan jumlah waktu yang akan dikhususkan untuk setiap topik atau buku kerja jika perlu. Apabila tutor menerima salinan, maka tutor dapat menggambar atau merencanakan topik mana yang akan dan dibahas lebih lama dibandingkan topik yang lain yang terdapat dalam pembelajaran tersebut. Kemudian formulir informasi biografis bagi peserta untuk diisi dan dikembalikan. Dan yang terakhir yaitu instruksi untuk menyelesaikan aktivitas lokal seperti membuat pesan di layar sebelum airtime. Kesimpulan, inti dari pelatihan siaran jarak jauh secara interaktif adalah pelatihan yang dipimpin oleh instruktur yang diatur dengan baik. Yang diatur dengan baik itu yang dimaksud adalah pembelajaran didesain sefokus mungkin pada interaksi sehingga disajikan video untuk dinikmati saja, tetapi juga diperlukan adanya respon dari si penerima materi. Maka dari itu dibutuhkan instruktur yang selalu sadar akan audiens, teknologi, dan konten. Apabila pembelajaran secara interaktif jarak jauh ini didesain konferensi video dan audio melalui siaran saluran televisi dan telepon memiliki potensi besar untuk memperoleh dan mempertahankan interaktivitas. Lalu bentuk pengiriman ini mungkin merupakan media yang paling diremehkan dan terabaikan saat ini. Tetapi teknologi ini relatif murah dibandingkan dengan menggunakan siaran satelit dan lebih mudah digunakan.